Saya akan mengisi elko ini dengan menggunakan power supply ataupun adaptor yang bertegangan 12 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan membahas kembali tentang driver ataupun mesin lampu, baik lampu LHE ataupun lampu LED teman-teman. Oke, kebetulan ini ada sebuah pertanyaan dari penanya seperti ini. Bagaimana cara memastikan bahwasanya elko ataupun elektrolit kondensator ini dikatakan elko kering teman-teman? Oke teman-teman, sebelum saya menjawab, sebenarnya bisa dikatakan elko kering ini sebenarnya kalau bahasa yang paling mudah adalah elko yang sudah tidak mampu menyimpan kembali muatan listrik teman-teman, ataupun bisa dikategori sudah rusak parah lah seperti itu. Oke, sebelum saya menjawab teman-teman, saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu ciri-ciri ataupun salah satu indikasi bahwasanya elko kita kering ataupun elko kita bermasalah. Yang pertama adalah kita bisa mengenali dari cahaya lampu teman-teman. Dari cahaya nyalanya lampu seperti ini, baik itu lampu yang ulir seperti ini LHE ataupun LED, ini biasanya jika rusak di bagian elkonya ini ataupun bermasalah di elkonya ini, biasanya nyalanya akan redup ataupun nyalanya tidak sempurna. Ini ciri ataupun indikasi yang paling mudah kita kenali. Lantas yang kedua, nyala lampu ini tidak normal kembali, biasanya berkedip-kedip. Itu juga bisa diakibatkan sebuah elko ini bermasalah ataupun elko kering. Lantas yang terakhir adalah mati total teman-teman. Lampu ini bisa mati gara-gara elko ataupun kondensator elektrolit ini rusak ataupun kering teman-teman. Kenapa bisa demikian? Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya elko ini ataupun elektrolit kondensator ini mempunyai dua katup, yaitu katup negatif yang diwakili ada garis hitam ini dan katup positif ini. Tentunya jika kita mempertemukan maka akan terjadi short. Nah, jika elko ini sudah tidak mampu menyimpan muatan listrik kembali ataupun karena kering dan lama-lama korosi, tentunya di dalam sini akan mempertemukan kedua katup, yaitu antara katup positif sebelah sini dan katup negatif ini. Jadi seolah-olah bertemu sehingga membuat mesin ini tidak bekerja, akhirnya menjadi short dan lampu tidak menyala. Walaupun ini jarang terjadi teman-teman, tetapi memang pernah saya alami. Jadi gara-gara elko ini kering ataupun short, maka lampu tidak menyala. Oke, mungkin bisa dipahami. Ini istilahnya ciri yang mudah kita pahami teman-teman. Yang lebih akurat kembali jika kita mempunyai sebuah alat yang namanya ESR teman-teman, ataupun kapasitor meter. Jadi kita bisa melepas elkonya kita bisa lepas seperti ini. Lantas kita ukur dengan menggunakan kapasitor meter ataupun ESR. Bisa dikategori 99% akurat bahwasanya elko ini masih baik ataupun sudah rusak. Tetapi karena saya tidak mempunyai alatnya teman-teman, jadi untuk memastikan elko ini masih baik ataupun sudah kering, jadi saya mempunyai cara tersendiri dan mungkin ada cara lain, tapi saya akan menggunakan cara yang sering saya gunakan, yaitu saya akan menggunakan sebuah power supply. Yang sering saya gunakan adalah 12 volt, tetapi jika teman-teman tidak mempunyai bisa menggunakan 5 volt, 9 volt, 6 volt juga bisa. Yang penting tidak melebihi dari 400 volt teman-teman, karena kapasitor yang di sini itu rata-rata yang terpasang 400 volt. Oke, ini rata-rata di sini 400 volt. Oke, lantas bagaimana caranya teman-teman? Saya akan mengisi teman-teman. Saya jadi akan mengisi kapasitor ini
dengan menggunakan tegangan 12 volt teman-teman. Seperti ini, saya power supply-nya ini. Saya akan mengisi elko ini dengan menggunakan power supply ataupun adaptor yang bertegangan 12 volt. Apakah tidak berbahaya? Sangat tidak berbahaya teman-teman, karena kemampuan dari kapasitor ini adalah 400 volt. Sedangkan tegangan yang saya masukkan cuma 12 volt. Oke, caranya seperti apa teman-teman? Dengan cara ini kita bisa mengetahui elko ini masih baik ataupun elko kering. Maksudnya di sini tidak bisa menyimpan muatan listrik kembali, ataupun elko ini masih baik, yang artinya masih bisa menyimpan muatan listrik. Oke, power supply ini 12 volt. Saya akan mencoba mengisi kurang lebih dari sekitar mungkin 30 detik ataupun 15 detik. Tapi cara mengisi jangan sampai salah teman-teman. Jadi dari katup negatif di sini kita hubungkan ke power supply yang negatif. Oke, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti lama-lama elko-nya ini akan meledak. Karena apa? Karena ini sudah berpolaritas. Kita waktu melakukan pemasangan atau instalasi juga harus benar. Ini yang positif kita hubungkan ke yang kaki yang polos. Oke, seperti ini. Kita cek bahwasanya kita menggunakan tegangan 12 volt. Teman-teman perhatikan di sini di multimeter. Oke, saya menggunakan 12 volt. Kita akan tunggu beberapa saat. Kalau elko ini masih baik teman-teman, setelah nanti kita melakukan pengisian atau kita melakukan charging ini sekitar 30 detik ataupun 15 detik, nanti akan menunjukkan tegangan jika kita ukur dengan menggunakan multimeter skala 20 volt teman-teman. Saya menggunakan skala ini, skala 20. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman. Saya akan mencoba kalau elko ini masih baik ataupun masih berfungsi, setidaknya dia akan menyimpan muatan listrik teman-teman. Karena tadi yang saya masukkan adalah 12 volt, minimal mendekati angka 12 akan menunjukkan angka. Saya akan coba. Sama caranya kita hubungkan probe negatif ke negatif, positif ke positif. Teman-teman perhatikan multimeternya, kalau menunjukkan angka elko ini masih baik. Oke. Jadi elko ini masih bisa menyimpan muatan listrik. Jadi elko ini kategori masih baik teman-teman. Oke, masih bisa digunakan. Selanjutnya saya akan mencoba yang sudah dikatakan elko kering seperti ini teman-teman. Walaupun memang sebenarnya secara fisik sudah bentuknya tidak normal teman-teman. Tapi juga pernah saya menjumpai teman-teman elko kering semacam ini. Jadi secara fisik tidak nampak seperti ini, karena ini teman-teman juga bisa perhatikan sampai ke hitam-hitam ini saking lamanya dipakai. Ini juga elko kering ini tidak bisa mengisi sama sekali. Cara pembuktiannya seperti ini, sama teman-teman. Saya akan mengisi dengan menggunakan seperti tadi 12 volt. Teman-teman perhatikan ini katup negatifnya di sebelah sini. Oke. Ini katup positif, saya hubungkan katup positif. Oke. Saya akan tunggu beberapa saat dan saya akan coba buktikan. Saya juga akan menggunakan power supply yang sama, 12 volt. Perhatikan di multimeter. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Kalau ini masih baik, tentunya nanti walaupun 1 volt ataupun 2 volt nanti akan kita ditunjukkan angka. Tapi kalau kita cas ataupun kita charging beberapa detik ternyata tidak menghasilkan tegangan sama sekali, ini yang dikatakan adalah elko kering teman-teman. Jadi elko yang sudah tidak mampu menyimpan muatan listrik. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya akan coba cek apakah mampu menyimpan muatan listrik. Sama, kita hubungkan katup negatif ini teman, yang ada garisnya, negatif ke negatif, positif ke positif. Teman-teman perhatikan di multimeter. Oke, 0, malah justru min teman-teman ini. Oke, teman-teman perhatikan 0,1 volt pun tidak ada. Nah, ini yang disebut elko kering. Ini adalah cara saya teman-teman. Jadi mungkin ada
ada cara lain, tetapi ini cara yang sering saya gunakan untuk menguji. Kadang kita tidak bisa memastikan bahwasanya elko yang masih bagus seperti ini, katakanlah secara fisik itu masih baik. Itu belum tentu, belum menjamin bahwasanya elko ini masih bisa menyimpan muatan listrik. Walaupun sangat jarang teman-teman, tapi pernah terjadi. Secara umum yang sering kita jumpai biasanya ini teman-teman ditunjukkan seperti ini. Sebelum terjadi short sama sekali ataupun sebelum sampai tidak bisa menyimpan muatan listrik, sebenarnya kita bisa diketahui dari secara fisik pun sudah tidak rata di sini, dan di sini biasanya menjembul ataupun keluar. Ini yang sering terjadi. Kalau yang kering semacam ini memang terjadi, cuman sangat jarang, tapi pernah saya alami. Jadi memang betul-betul tidak bisa menyimpan muatan listrik sama sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share dan sampaikan, dan bagi penanya mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah cara saya, dan mungkin kalau ada kurang jelas ataupun kurang paham mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Ini cara yang sering saya gunakan teman-teman. Mungkin ada cara lain yang lebih mudah, itu lebih baik, mungkin bisa dibantu dimasukkan di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.